tentang peran kelas dan status sosial. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. saya Batam Nizami, absen 1. Saya Naira Aurum Zarira Rudiana, absen 29. Saya Fia Mentari Lutfi Syarafin, absen 39. Saya Dalila Suryanadela, nomor absen 37. Saya Cinta Jessica Salsabila, absen 14. Saya Gary Ferdinand di nomor absen 11. Nah, mari teman-teman kita bahas. Nah, teman-teman, di sini kita akan mempresentasikan tentang status, peran, dan kelas sosial yang dimulai oleh Cinta. Jadi, definisi status sosial adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang sering kali dibutuhkan. Faktor dari status sosial sendiri adalah pendidikan, kekayaan, dan pekerjaan. Jenis status sosial dapat mempengaruhi bagaimana kita akan diperlakukan. Status sosial dibedakan menjadi 3, ada ascribe status, assigned status, dan achieve status. Yang pertama adalah ascribe status, adalah status yang diperoleh melalui kelahiran dan tidak perlu perjuangan untuk mendapatkannya. Contohnya menjadi seorang kakak, menjadi suku Batak, dan menjadi warga Indonesia. Yang kedua ada assigned status, status yang diberikan oleh masyarakat atau karena mandat teman-teman. Contohnya, I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta diberi mandat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. I.R. Soekarno dijuluki sebagai Bapak Proklamator. Yang ketiga ada achieve status, kedudukan yang dapat dicapai berdasarkan usaha yang telah dilakukan oleh seseorang. Contohnya menjadi guru, insinyur, psikolog, dokter, dan pengacara. Semuanya adalah status yang diraih. Oke, selanjutnya adalah kelas sosial ditentukan oleh kekayaan, pendapatan, dan juga kesejahteraan. Yang pertama, kekayaan. Semua aset individu atau keluarga seperti properti, tabungan, dan investasi yang memberikan stabilitas finansial jangka panjang dan dapat diwariskan memperkuat posisi kelas sosial. Contohnya yaitu seseorang yang memiliki beberapa properti, saham, dan tabungan besar akan berada di kelas sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang hanya memiliki sedikit atau tidak memiliki aset sama sekali. Yang kedua ada pendapatan. Jumlah uang yang diterima seseorang atau rumah tangga dari pekerjaan, bisnis, ataupun investasi mempengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan dan gaya hidup atau status sosial. Contohnya adalah seorang eksekutif dengan gaji tinggi dan bonus yang besar akan berada di kelas sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang upahnya minimum. Lalu selanjutnya ada kesejahteraan. Kondisi hidup seseorang meliputi kesehatan, pendidikan, kualitas tempat tinggal, dan akses layanan dasar yang mencerminkan kualitas hidup dan akses terhadap sumber daya penting. Contohnya adalah seseorang dengan akses ke layanan kesehatan, pendidikan tinggi, dan tempat tinggal nyaman biasanya dianggap memiliki kelas sosial lebih tinggi dibandingkan dengan yang hidup dalam kondisi kurang memadai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kelas sosial menurut Karl Marx. Yang pertama ada kelas bourgeois. Kelas sosial ini dikelompokkan berdasarkan besaran modal dan kapital yang dimilikinya. Contohnya, pemilik perusahaan besar di sebuah negara. Yang kedua, kelas menengah. Orang yang menjadi pejabat dan pegawai negeri di suatu negara termasuk dalam kaum kapitalis yang punya keinginan untuk menguasai kapital tertentu. Orang-orang di kelas menengah ini punya pekerjaan dan gaji tetap. Contohnya, pejabat pemerintah, juga guru. Contoh yang ketiga, kelas proletar. Kelas sosial ini merupakan kelas sosial terendah dalam pengelompokan kelas sosial menurut Karl Marx. Orang-orang yang masuk dalam kelompok sosial ini tidak punya penghasilan tetap dan tidak mempunyai tanah atau alat produksi. Contohnya, para buruh atau pekerja pabrik. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang kelas sosial menurut Max Weber. Max Weber melihat kelas sosial sebagai sesuatu yang lebih kompleks dibandingkan pandangan Karl Marx. Menurut Weber, kelas sosial bukan hanya ditentukan oleh kepemilikan alat produksi, tetapi juga oleh faktor lain seperti yang pertama, kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan mengambil keputusan. Yang kedua, prestis, yaitu penghargaan atau kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada individu atau kelompok tertentu. Yang ketiga, kelas sosial, posisi yaitu posisi seorang dalam sistem ekonomi yang ditentukan oleh pendapatan, kekayaan, dan kesempatan. Jadi, menurut Max Weber, kelas sosial seseorang ditentukan oleh kombinasi dari ketiga faktor di atas. Nah, selanjutnya
tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh interaksi sosial, budaya, dan pengelompokan. Pengelompokan sosial oleh Kornblum. Kornblum mengidentifikasi beberapa kategori kelas, seperti kelas atas diisi dengan individu, kekayaan, dan kekuasaan yang signifikan. Yang kedua, kelas menengah, individu dengan pendidikan tinggi dan pekerjaan profesional. Yang ketiga, kelas bawah, individu dengan keterbatasan ekonomi dan pendidikan. Selanjutnya pandangan menurut Surjono Sukanto. Surjono Sukanto menjelaskan bahwa kelas sosial adalah stratifikasi yang membedakan individu berdasarkan kekayaan, kekuasaan, prestis, dan pendidikan. Orang dengan harta, pengaruh, kehormatan, atau pendidikan tinggi cenderung berada di kelas sosial yang lebih tinggi. Yang pertama, kekayaan, lebih banyak aset, kelas lebih tinggi. Yang kedua, kekuasaan, pengaruh besar, menempatkan di kelas atas. Yang ketiga, prestis, profesi dihormati di kelas lebih tinggi. Dan yang terakhir, pendidikan tinggi mendukung kelas sosial atas. Stratifikasi ini mempengaruhi mobilitas sosial yang sering sulit karena faktor struktural seperti ekonomi dan budaya. Lalu selanjutnya ada pembagian kelas. Pembagian kelas ada 3, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kelas atas atau upper class adalah individu dengan ekonomi di atas rata-rata, memiliki aset signifikan dan gaya hidup mewah. Ciri-ciri dari upper class adalah memiliki kekayaan, konsumsi mewah, properti mewah, dan teknologi terbaru. Yang kedua adalah kelas menengah atau middle class, kelompok sosial dengan pendapatan tetap, mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa berlebihan. Ciri-cirinya adalah pendapatan stabil, barang mewah tetapi terbatas, kehidupan sederhana. Yang terakhir ada kelas bawah atau lower class, yaitu individu yang hidup di garis bawah, di garis kemiskinan dan bergantung pada bantuan eksternal. Cirinya adalah kemiskinan, bantuan kerja seragam, dan prioritas kerja. Selanjutnya yaitu adalah definisi peran sosial. Ya, peran sosial adalah pola perilaku yang diharapkan berdasarkan posisi seseorang dalam struktur sosial, mencakup tanggung jawab, hak, kewajiban, dan harapan sesuai status sosial. Peran sosial menentukan interaksi individu dalam masyarakat. Terdapat 3 jenis peran sosial. Yang pertama ada peran ascribe, yang kedua ada peran achieve, dan yang ketiga ada peran master. Pengertian peran ascribe adalah peran yang diterima sejak lahir tanpa perlu usaha pribadi, seperti peran gender atau etnisitas. Yang kedua ada peran achieve, yaitu peran yang diperoleh berdasarkan usaha, kemampuan, atau prestasi seperti menjadi seorang atlet, guru, ataupun dokter. Yang terakhir adalah peran master, yaitu peran yang paling dominan dalam kehidupan seseorang dan paling mempengaruhi identitas sosial mereka. Contohnya yaitu seorang ibu rumah tangga yang menghabiskan banyak waktunya untuk di rumah. Nah, yang selanjutnya konsekuensi peran sosial di masyarakat, yaitu konflik peran. Konflik peran adalah situasi di mana seseorang memiliki beberapa peran sosial yang saling bertentangan, sehingga sulit untuk memenuhi semua tuntutan peran tersebut secara simultan. Hal ini sering terjadi karena tuntutan dari berbagai peran yang kita miliki tidak selalu sejalan. Contoh konflik peran, mahasiswa yang juga bekerja. Seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu mungkin memiliki konflik antara tuntutan akademik belajar, mengerjakan tugas, dan tuntutan pekerjaan, menjaga jam kerja, memenuhi target. Lalu yang selanjutnya adalah konsekuensi peran sosial di masyarakat, yaitu kesenjangan peran. Kesenjangan peran adalah kondisi ketika seseorang menghadapi harapan yang berbeda dari berbagai peran yang dimilikinya. Contoh yang pertama, kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik. Kesenjangan sosial yang terjadi di desa dan kota. Selanjutnya, konsekuensi peran sosial di masyarakat yaitu kegagalan peran. Kegagalan peran adalah ketika seseorang tidak mampu atau tidak mau menjalankan peran yang diharapkan dari dirinya dalam lingkungan sosial tertentu. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti kurangnya kemampuan, tekanan sosial, atau konflik nilai. Contohnya dapat pada individu, stres, kecemasan, atau kegagalan dalam memenuhi harapan sosial bisa menimbulkan perasaan tidak mampu, bersalah, atau malu. Dapat pada kelompok sosial, gangguan dinamika kelompok, kegagalan satu anggota dalam menjalankan peran bisa mengganggu keseimbangan dan dinamika dalam kelompok.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsekuensi peran sosial di masyarakat. Yang terakhir yaitu ketegangan peran sosial. Ketegangan peran sosial adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi tuntutan peran sosialnya atau melaksanakan tanggung jawabnya akan peran yang diharapkan dari dirinya dalam lingkungan sosial tertentu. Terjadi karena berbagai alasan seperti kurangnya kemampuan, tekanan sosial, atau konflik nilai. Contohnya, seseorang yang mengambil peran sebagai orang tua, manajer, pengasuh, dan penulis mungkin mengalami ketegangan peran karena peran-peran ini jika digabung dapat meminta lebih banyak waktu dan sumber daya daripada yang dimiliki orang tersebut, atau mengharuskan orang tersebut berada di beberapa tempat secara bersamaan. Akibatnya, seseorang tidak dapat menjalankan peran tersebut sebaik yang mereka bisa jika peran yang mereka miliki lebih sedikit. Nah, teman-teman, itu tadi presentasi tentang peran, kelas, dan status sosial dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.